rolling. Tunggu. Kamera rolling action. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri ini adalah mosi evaluasi, artinya saya sebagai tim oposisi akan menolak kedatangan singularitas teknologi. Tapi sebelum itu ada beberapa definisi dalam mosi ini. 1. Singularitas teknologi ini seperti apa? Ya, titik ketika kecerdasan buatan atau AI melampaui kecerdasan manusia sehingga kita tidak bisa lagi memprediksi, mengendalikan, atau bahkan menghentikan apa yang akan terjadi. Ataupun yang kedua, mendukung singularitas ini sama halnya dengan menganggap kondisi ini adalah sesuatu yang baik, layak, dan seharusnya untuk diusahakan. Tapi ketika debat ini bukan soal tentang apakah teknologi AI bermanfaat, tapi apakah singularitas atau titik kehilangan kendali penuh layak untuk didukung pada akhirnya. Selanjutnya aktor yang paling rentan dalam perdebatan ini adalah manusia biasa atau masyarakat luas yang tidak punya kontrol langsung terhadap pengembangan AI. Mereka yang akan paling terdampak ketika kehidupan mereka diatur oleh entitas yang lebih cerdas tetapi tanpa empati pada akhirnya. Kemudian kita lihat di status quo, perkembangan teknologi ini masih terbatas, masih banyak penyakit yang belum terobati, krisis iklim yang belum terselesaikan, ataupun pekerjaan manusia yang masih penuh dengan keterbatasan. Ya, memang tujuan awal teknologi sejak diciptakan adalah untuk membantu manusia. Namun jika meningkatkan kualitas hidup dan tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama. Namun jika tim pro berasumsi singularitas adalah solusi instan karena AI super cerdas dianggap bisa menyelesaikan semua masalah ini salah, ini keliru. Ya, singularitas justru menciptakan masalah baru yang jauh lebih berbahaya, yaitu titik di mana manusia akan kehilangan kendali penuh pada kondisi itu. AI yang tidak punya moralitas dan empati bukan lagi alat yang melayani manusia, melainkan entitas otonom yang bisa mengatur manusia. Artinya, kita mengalihkan masalah manusia belum mampu menjadi masalah yang lebih parah, yaitu manusia tidak lagi relevan dan tidak bisa menghentikan ancaman dan dari ciptaannya sendiri. Tapi gimana tim oposisi akan menolak singularitas teknologi? 1. Kita tetap mendukung mendukung pengembangan AI, tapi hanya AI yang berada dalam kendali manusia. Tapi yang kedua, kita menolak segala bentuk riset yang tujuannya menciptakan AI otonom tanpa batas manusia. Tapi kemudian yang ketiga, kita mendorong regulasi internasional agar AI selalu transparan, bisa diaudit, dan tidak boleh melampaui kendali manusia. Sehingga saya sebagai tim oposisi bukan anti AI, bukan anti inovasi juga, tapi saya datang untuk menolak kedatangan singularitas teknologi karena satu, ini bukan solusi yang bisa memastikan penyelesaian masalah di status quo, ataupun yang kedua, justru ia menciptakan ketidakpastian yang lebih besar daripada masalah-masalah lama yang coba ia pecahkan. Tapi kemudian yang ketiga, manfaat AI tetap bisa diperoleh tanpa harus manusia yang kehilangan kendali pada akhirnya. Atau yang keempat, lebih baik memperkuat AI yang tetap berada dalam kendali manusia daripada sengaja menyerahkan masa depan kita ke sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi. Argumentasi pertama, kenapa singularitas teknologi harus ditolak karena secara prinsip dia tidak dapat dijustifikasi. Ya, sadari hal ini membuat manusia kehilangan harga diri, martabat, dan otoritas moral atas dunia yang mereka ciptakan sendiri. Ada 3 alasan. A. Martabat manusia ini sama halnya dengan kontrol atas pilihan hidup. Sejak awal, yang membuat manusia berbeda dari mesin adalah kemampuan kita untuk mengambil keputusan, untuk membangun nilai, untuk menentukan arah hidup kita sendiri. Tapi kalau kita mendukung singularitas ini, kita justru menyerahkan kendali kita penuh kepada AI yang lebih cerdas daripada kita. Itu berarti manusia tidak lagi subjek yang menentukan, melainkan objek untuk keputusan AI. Tapi kemudian yang B, hilangnya justifikasi moral. Semua sistem hukum, politik, dan moral kita dibangun di atas asumsi bahwa manusia adalah agen utama. Tapi kalau AI yang menguasai, manusia akan kehilangan status sebagai aktor moral, dan dalam kondisi ini tidak ada lagi dasar normatif untuk tetap menganggap manusia punya nilai lebih dibandingkan ciptaan mereka sendiri. Ataupun yang C, tidak ada lagi harga diri manusia di masa depan. Ya, jika AI yang memimpin dunia, manusia hanyalah menjadi follower yang pasif. Bayangkan juri, jika keputusan politik, etika, atau bahkan relasi manusia itu ditentukan oleh AI, bukan oleh manusia sendiri. Itu berarti kita sudah meniadakan alasan kenapa manusia punya dignity yang unik. Sehingga akhirnya dampaknya apa? Ya, kehidupan tanpa martabat bukan kehidupan yang layak. Bahkan jika singularitas menjanjikan efisiensi, obat, ataupun teknologi-teknologi ke depan yang akan jauh lebih canggih, semua itu tidak bisa menjustifikasi hilangnya esensi manusia sebagai pengendali nasibnya itu sendiri. Sehingga Dewan Juri, singularitas bukan solusi, melainkan ancaman. Ia menghapus kontrol, menciptakan ketidakpastian, dan menghilangkan harga diri manusia itu sendiri. Dan di dunia oposisi itu jauh lebih baik pada akhirnya. Kita tetap mendapatkan manfaat AI, tapi manusia tetap berdaulat atas masa depannya sendiri. Maka dari semuanya itu, saya bangga berdiri sebagai tim oposisi.
Balik. Pas nggak? Kamu berapa? Kurang 10 detik. Guys,